Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi smart students, how are you doing today? Great, fine. Yeah, I hope you all guys semuanya dalam keadaan sehat walaupun di masa pandemi ini kita tetap semangat ya untuk terus belajar. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas kembali salah satu topik in English. We're going to talk about one of the functional text or genre text in English. But before we begin the lesson, I would like to ask our captain of the class, Nur Intan, to lead the pray. Okay, silakan Intan untuk membimbing teman-temannya untuk berdoa dulu. Silakan. Okay, my friends, before we begin the lesson, get pray. Amin. Pray is done. Thank you Intan sudah memimpin doa kali ini. Functional text atau text genre series kita akan belajar tentang yaitu recount text untuk siswa kelas 8. Welcome to the interactive learning media. Please choose and click the available menu buttons ya. Oke, saya mau kasih lihat dulu so panelnya. Oke, seperti ini supaya terlihat kalian. Oke, kelihatan ya. Baik, kita mulai pembelajarannya, yaitu kita masuk ke lesson, tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah after completing this learning media, we hope you all guys, students, will be able to identify generic structure, communicative function, and language feature of recount text. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, kalian bisa mampu untuk mengidentifikasi struktur teks atau dalam bahasa Inggrisnya disebut generic structure. Kedua, communicative function atau fungsi sosial dari teks ini, language features dan language features ya dari recount text. Kemudian, nah di sini saya berikan waktu 2 menit untuk membaca di dalam hati, membaca silent, memperhatikan dengan seksama teks berikut ini. Time is yours, silahkan 2 menit dari sekarang dibaca dulu. Kita akan membahas sekarang langkah pembelajaran selanjutnya. Kita akan menyelesaikan LK1 atau lembar kerja 1 ya, setelah tadi kalian membaca atau after you read the text is about holiday. Oke, saya bertanya dulu, kira-kira teksnya tentang apa tadi ya? Tentang recount text. Ya, recount text. Ada yang tahu temanya apa? Jelas terlihat ya. My holiday. Oke, my holiday. Good. Baik, sekarang kita akan membahas LK1. Silahkan kalian melihat teks ini. Pertanyaan dari LK1 berdasarkan teks ya. After you read and observe brief explanation text, please answer the following question. Oke, saya akan bacakan dulu teksnya supaya kalian tahu cara pengucapan dan juga intonasi serta beberapa kata baru atau new vocabulary you can find from the text. My holiday artinya liburanku ya, ini bercerita tentang liburan. Last week, perhatikan, last week I went to Mount Bromo. I stayed at my friend's house in Probolinggo, East Java. Saya tinggal, waktu liburan kemarin saya nginap ya atau tinggal di rumah teman saya di Probolinggo, East Java. Di mana itu? Jawa Timur ya. The house has big garden with colorful flowers and small pool. Rumahnya besar, memiliki taman yang besar, kebun yang besar, dan bunga yang berwarna-warni serta kolam yang kecil. Kolam ya, bisa kolam ikan berarti ya. In the morning, paragraf kedua perhatikan. In the morning, my friend and I saw Mount Batok. Teman saya dan teman saya melihat-lihat Gunung Batok, itu bagian dari pegunungan yang ada di Pegunungan Bromo ya.
The scenery, kata the scenery tadi adalah artinya apa? Pemandangan, ya, pemandangan. Ya. Kita mulai. Oke, sekarang kalian sudah membaca tadi 2 menit membaca teks secara silent. And then I would like to give you a brief explanation about the text. Oke, bagaimana cara pengucapan, kemudian juga bagaimana cara menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia beberapa kata. My holiday. Apa artinya my holiday? Ada yang tahu? Liburan? Dijawab? Liburanku. 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 Ya. Last week I went to Mount Bromo. Kalau sudah saya berikan membaca teks selama 2 menit, in 2 minutes. Now I will give you a brief explanation about the text. Recount text. My holiday. Last week I went to Mount Bromo. Ya. Minggu lalu. Last week itu apa? Minggu lalu. I went to Mount Bromo. Ya. I stay at my friend's house in Probolinggo, East Java. Saya nginap atau tinggal di rumah siapa? Teman saya di Probolinggo di Jawa Timur. Ya, good, Dava. Jawa Timur. Ya. Kemudian paragraf kedua, kalimat berikutnya ya, kalimat kedua. The house has a big garden with colorful flowers and small pool. Rumah ini memiliki taman yang besar dan kolam yang kecil dengan bunga yang berwarna-warni, colorful flowers. In the morning, my friend and I saw Mount Batok. Ya, pada pagi hari, apa Jurgi? Saya dan teman saya pergi melihat-lihat Gunung Batok, ya, nama Gunung Batok di situ ya. The scenery, apa itu the scenery? Fauzi ya? Pemandangan. Yes. Oke, was very beautiful. Kata beautiful di situ apakah diartikan cantik atau indah? Pemandangan. Indah ya. We rode, dari kata ride, on horseback, di punggung kuda, naik kuda gitu ya. It was scary, awalnya menakutkan, but it was fun, tapi kemudian menyenangkan gitu ya. Dan kemudian perhatikan, we went to get a closer look. Kita mendekati gunung, ya, gunung itu ya, gunung Mount Bromo tadi ya, ada Gunung Batok di situnya. We took picture, kata took di situ dikata take picture, ya, of the beautiful scenery, dari pemandangan indah di sana. After that, nah perhatikan ada kata then, ada kata after that. We took a rest and had lunch under a big tree. Kami beristirahat, ya, ya, makan siang di bawah sebuah pohon besar. Before we got home, we went to the zoo at Wonokromo. Kita pulang, sebelum pulang kita pergi ke kebun binatang di Wonokromo. We went home in the afternoon. Ya, kita pulang di sore hari. We were very tired. Ya, kita semua sangat lelah. However, namun demikian, ya, kata however tadi, I think it was really fun to have a holiday like this. I hope my next holiday will be more interesting. Baik. Ya, silakan kalian ke Padlet untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Ya, yang di LK1 nih. Can you find something specific from the text? Yang kedua, if you were the writer, where would you want to go for your next holiday? Kemudian, what did the writer feel about this holiday? Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, dapatkah kamu menemukan sesuatu yang khusus dari teks ini? Aturan khususnya seperti apa? Kemudian yang kedua, if you were the writer, kalau kamu jadi si penulis cerita tadi, kemana kamu akan pergi untuk liburan berikutnya? Dan yang terakhir ada, what did the writer feel about his holiday? Silahkan dikerjakan dulu. Saya kasih waktu selama 3 minutes in 3 minutes. Oke, silakan. Masuk ke Padlet ya, ditambah ini ya, ada tanda tambah ini ya. Bisa ya, tadi ada di kolom chat linknya. Kalian silahkan untuk menyelesaikan LK1 dulu, cukup 5 dulu sementara, yang lain boleh melanjutkan. Nurita menjawab beautiful scenery ya, dari cerita ada beautiful scenery, boleh. Kemudian where we want to go, I will go to Korea. Oke, nggak apa-apa. Apa yang dirasakan? Feel happy. Bagus, good answer. Kita ke Fauzia Khairunisa. Yang pertama, the text use verb to. Oke, ini kaitannya dengan
unsur kebahasaan ya. I want to go to Bandung. Okay, I hope my next holiday will be more interesting. Good. Kemudian Jorgi, dibaca Jorgi, tolong jawabannya nomor 1. Number 1. Can you find something specific from the text? Dijawab aja. Apa jawaban kamu di sini? Mon Batok. Ya, coba dijawab. Mana Jorgi? Halo Jorgi. Dibaca jawaban kamu yang ada di Padlet ini. Baca aja, coba. Nomor 1. Mount Batok. Number 2. Nomor 2, I want to go to Sungai Mahakam and Gunung Bromo. Good. Number 3, really fun. Really fun, yes. Kita ke berikutnya, Devandra. Ada jawabannya Sineri. I want to go to Medan. Yes. Dan jawaban yang ketiga apa, Vandra? Dibaca. Jawaban yang ketiga apa? Jawaban yang ketiga. Halo, Vandra. Jawaban yang ketiga apa tadi? Really fun. Really fun. Oke. Okay. Dia punya Nia Ramadhani. The scenery was very beautiful. Jawabannya vacation to the beach. I'm very happy. Ya. Yeah. Kemudian punyanya terakhir, punyanya Bilvina. We took picture of the beautiful scenery. Kemudian jawaban yang kedua, where do you want to go? Vacation to the island of Java, Pulau Jawa, dan happy. Ya. Yeah. Oke, okay, thanks for the answer. Oke. Okay. Baik. Kita masuk ke aktivitas ketiga, yaitu answering the following question based on the text. Ini harusnya kita jawab di LK2 ya. Baik. Saya akan bacakan dulu. Where did the writer go last week? Kemana si penulis itu pergi minggu lalu? Where did he stay? Dia tinggal di mana? Dia menginap di mana? What did the writer do in the morning? Di pagi hari dia ngapain? Berdasarkan teks ya. How did the writer feel when he rode a horseback? Ketika dia menunggang kuda, dia apa yang dirasakannya? Ada ya, tidak di paragraf kedua ya. Where did the writer and his friend go before they got home? What did the writer think about his holiday? Ya, yeah. Kemudian went to the zoo ya, saya tambahin went to zoo. He hopes. Pertanyaan nomor 6. What did the writer thinks about his holiday? He will return to Mount Bromo again. Ya, atau in other place ya, Oke, sekarang well students, tadi sudah kita menjelaskan atau kita sudah bekerja dengan 2 LK. LK pertama tadi setelah kita membaca teks, kemudian LK kedua kita menjawab pertanyaan sehubungan dengan teks. Nah, saya akan menjelaskan di kegiatan ini cerita ya. Begin your story with telling when and where it happened. Jadi ini langkah nanti untuk kalian menyusun sendiri kegiatan atau recount text di rumah. When and where it happened. Kapan dan di mana kejadian itu terjadi. Who is the character atau who the character was aware. Siapa saja karakter yang terlibat dalam cerita tersebut yang akan kamu ceritakan. Ini pengalaman ya. Then tell happenings in order they happen. Jadi urutan, kalau tadi di paragraf berapa kira-kira urutan kegiatan liburannya yang paling banyak? 1, 2 atau 3? Paragraf berapa? Paragraf 2 ya. Paragraf 2. Kemudian sequence of events itu biasa di paragraf kedua dan paragraf ketiga. Kemudian ada di paragraf terakhir reorientation. Apa itu isinya? Tentang apa kira-kira reorientation? Ada yang bisa menjawab? Iya. Salah satu dari kalian bisa menjawab. Iya, Fauzia, suaranya agak kecil. Suaranya bisa diulang jawabannya? Perasaan tentang si penulis. Ya, perasaan, komentar atau perasaan yang apa yang dirasakan oleh si penulis. That's good. Thank you. Kita lanjutkan kembali. Nah, tujuan dari teks ini adalah a recount text is a text that telling the reader about one story or action or activity atau experience in the past. Jadi fakta pengalaman yang terjadi di masa
lampau yang pernah dialami oleh si yang bercerita tadi, atau orang-orang atau kejadian yang dia alami atau orang lain alami dia ceritakan, gitu ya. Silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, silakan. Siapa? Intan. Saya what orientation, sir? What is orientation? Oke. Untuk menjawab itu, ini ada pertanyaan, ada jawabannya, penjelasannya. Apa yang disebut dengan orientation? Orientation adalah identity of a person or thing acted or got involved in the event. Penjelasan tentang siapa atau apa saja yang terlibat dalam cerita tersebut. Kemudian ada time, ada waktu kapan, a certain place, atau situasinya, kondisi seperti apa. Jadi memperkenalkan dulu situasi, siapa dan di mana, apa yang terjadi. Itu ya. Good question, Intan. Jika tidak ada, kita langsung ke tugas ya. Oke, tugas ini boleh kalian kerjakan di rumah. Berapa lama waktunya? 1 week cukup ya? 1 minggu cukup ya? Nah, boleh memilih. Please write a recount text. Ya, buatlah tulisan dalam bentuk text recount atau pengalaman pribadi, experience, personal recount text. Pilih salah satu aja, my last holiday dan special day. Ya, pilih salah satu. Special day bisa jadi hari ulang tahun, hari yang berkesan, misalnya kamu juara apa gitu ya, dikasih hadiah dari orang tua atau dari paman, dari sahabat, atau boleh. Oke. Sampai di sini mengerti dengan tugasnya ya. Do you understand about the assignment that I give to you? That I gave to you, Intan? Jelas? Oke. Yes. Thank you. Okay, thanks for your attention to this today lesson about recount text. Oke, demikianlah pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu kembali nanti di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tugasnya kita masukkan di Google Classroom. Ya. Amin. Praise Dan. Terima kasih. Thanks for your coming for this class Zoom meeting today. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu bersama. Oke, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye. Have a nice day.